Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramil dengan NIM 6423084. Saya dari kelas 645A26 dan saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen mata kuliah Suryanto Sosro Widikdo SMM. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul pengaruh kompensasi finansial dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT XYZ. Di sini ada instrumen variabel penelitian. X1 kompensasi finansial, X2 lingkungan kerja, Y kinerja karyawan. Analisis data penelitian. Yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Uji validitas menunjukkan seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid karena nilai korelasi lebih besar dari nilai akuntabel, sehingga layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Uji reliabilitas menyatakan instrumen penelitian reliable ditunjukkan oleh nilai Cronbach's alpha yang memenuhi kriteria, sehingga dapat konsisten dan dapat dipercaya. Uji analisis klasik. Uji asumsi klasik membuktikan model regresi memenuhi asumsi normalitas, tidak terdiri, multikolinearitas, heterogeneisitas, maupun autokorelasi. Dan analisis regresi berganda menunjukkan variabel independen secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke SPSS. Di sini saya sudah memiliki hasil responden kemarin dari kuesioner saya. Ini udah ada nilai dan juga jumlahnya ya. Total kita blok semuanya untuk kita pindahkan ke SPSS. Sini kita salin, terus kita pindahkan ke SPSS. Sini kita langsung aja paste. Terus di sini sudah ada ya. Setelah ini kita ke variable view. Ini kita akan mengubah namanya menjadi masing-masing variabel. Di sini X1 kita tulis X11, X12 dan begitu seterusnya menyesuaikan pertanyaan atau soal di kuesioner kemarin. Sini kita udah X1.4, X1.5 dan yang terakhir untuk total itu kita tulis X1 aja. Sini kita tulis lagi seperti kayak yang di atas sampai X2.5. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke data variabel. Nah, di sini kita langsung aja ke analyze untuk mencari datanya, terus kita ke correlate. Terus ini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan dari X1 sampai dengan totalnya. Setelah itu kita langsung oke. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya di sini valid ya, teman-teman. Nah, langsung aja kita lanjut ke yang X2-nya. Untuk X2-nya itu masih sama caranya kayak yang pertama tadi, kita ke correlate, terus juga ke ini. Nah, di sini kita hapus dulu, terus baru kita masukin lagi untuk X2.
mulai dari x2.1 sampai x2 total. Kita masukin satu persatu sampai x2. Nah, setelah ini kita ke oke. Nah, ini jawabannya masih aman ya teman-teman, ini masih valid dan juga masih dapat dinyatakan valid karena kita akan lanjutin dulu sampai I ya. Caranya masih sama kayak yang tadi. Kita pindahkan Y1, Y2, Y3, Y4 sampai ke Y total. Nah, ini untuk hasil yang variabel Y-nya. Di sini dinyatakan dari hasil penelitian dapat dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, kita bisa lihat sendiri kalau ini sudah valid. Nah, ini untuk selanjutnya kita ke reliabilitas. Untuk datanya kita masih sama menggunakan data yang sebelumnya, cuma caranya aja yang beda. Nah, kita pencet ini. Terus kita di sini dari x1 sampai x1.5 itu kita nggak usah pakai totalnya. Kita masukkan aja sesuai pertanyaannya. Ini udah kita masukkan semua, kita langsung pencet oke. Nah, ini udah ada hasilnya ya, hasil itu juga valid. Nah, kita akan lanjut ke selanjutnya. Caranya masih sama kayak sebelumnya. Kita hapus dulu. Setelah itu kita pencet oke. Nah, ini untuk hasil dari X2 masih dinyatakan valid. Selanjutnya kita ke yang terakhir, Y. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita masukkan dari Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Setelah itu kita pencet oke, dan ini hasilnya. Dari data di atas dinyatakan reliable jika Cronbad alpha lebih dari 0,6. Nah, kita sudah bisa melihat di sini hasilnya semua valid. Selanjutnya di sini ada total yang langsung aja kita ke analyze. Untuk asumsi klasik kita ke regression, linear. Terus yang Y ini kita pindahkan ke dependent, X1, X2 kita pindahkan ke independent. Kita ke statistik, kita nonaktif yang ini, terus kita centang yang ini. Setelah itu continue dan oke. Nah, untuk hasilnya ini berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan sesuai. Nah, kita bisa lihat ya, ini sangat valid. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Di sini saya menggunakan total. Terus di sini ke regression, linear, dan Y kita pindahkan ke sini. Ini kita pindahkan ke sisi kanan yang di sini. Terus kita pencet oke.
Dan dari hasil ANOVA-nya udah kelihatan ya, pada hasil penelitian variabel X1 memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, yang artinya secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Dan yang X2 memiliki nilai kurang dari 0,05, yang artinya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu saja yang akan saya beritahu. Terima kasih.